Kalian gamers, tapi mau coba-coba Linux buat gaming? Behold, the best Linux distro untuk gaming, Nobara Linux. Oke, sebelum kita lanjut, let me introduce myself. Perkenalkan, namaku Igede Suryadiva Ananda, NIM 23085619090 dari kelas F, Universitas Udayana, jurusan Informatika. Oke, so what is Nobara Linux? Nobara Linux merupakan versi modifikasi dari distro Linux Fedora dengan penambahan fitur yang membuatnya lebih user-friendly dan tentunya lebih kompatibel dengan berbagai fitur gamers out of the box. Yes, Fedora is a good Linux distro, tapi instalasi Fedora masih fresh tanpa adanya instalasi apapun untuk kebutuhan gamers. Nobara Linux, seperti yang disebutkan di website resmi mereka, memiliki tujuan untuk memperbaiki berbagai isu dari Fedora dan menawarkan pengalaman gaming, streaming, dan content creation yang lebih baik out of the box. Tapi, kenapa harus Nobara? Yes, memang terdapat berbagai Linux distro yang juga didesain untuk gaming seperti yang sering kita dengar, yaitu seperti Garuda Linux dan Chimera OS. Tetapi untuk yang pertama, Garuda Linux dia based on Arch, sehingga lebih susah digunakan, dan Garuda Linux juga masih belum stabil di beberapa user. Sedangkan di samping itu, Chimera OS spesifik didesain untuk gaming di Steam Deck dan gaming konsol lainnya, sehingga tidak bisa sebebas desktop gaming. Selain dari itu, seperti yang disebutkan sebelumnya juga, Nobara telah hadir out of the box dengan berbagai instalasi kebutuhan gamers, seperti misalnya driver, Proton, Wine, OBS, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, sekarang kita langsung coba install Nobara Linux. First thing, karena kita di sini ingin mencoba dan bukan ingin menginstal Nobara langsung di desktop kita, maka kita terlebih dahulu harus menginstal VirtualBox. Mungkin beberapa dari kalian belum mengetahui, tetapi VirtualBox merupakan free software yang kita bisa gunakan untuk membuat dan running virtual machine. Sehingga di sini kita bisa run Nobara di dalam sistem utama kita, yaitu Windows. Oke, sekarang kita lanjut saja. Untuk menginstal VirtualBox, kita perlu mendownload terlebih dahulu VirtualBox di website resmi mereka. Website ini akan aku cantumin di deskripsi di bawah. Di sini kalian bisa pilih VirtualBox untuk di-download sesuai dengan platform yang kalian gunakan. Di sini aku akan pilih versi untuk Windows. Dan untuk versi dari VirtualBox, jika ketika kalian mencoba mendownload dan versinya berbeda dari yang ada di video kali ini, download saja langsung, itu tidak apa, karena itu adalah versi terbaru dari VirtualBox yang ada. Oke, selanjutnya ketika sudah di-download, kita bisa langsung coba buka aplikasinya dan kita run instalasinya. Nah, ketika sudah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja next. Oke, dan di sini kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, di sini instalasinya udah selesai. Ini nggak apa, kita cek saja. Kita langsung klik finish. Oke, dan ini dia tampilan VirtualBox dari Oracle. Oke, selanjutnya kita di sini juga perlu mendownload Nobara Linux-nya sendiri. Nah, di sini untuk websitenya akan aku cantumin di deskripsi di bawah, itu websitenya ini, nobaraproject.org, download Nobara. Oke, di sini kita bisa langsung scroll ke bawah. Di sini kita akan menemukan 3 versi dari Nobara yang kita bisa install. Nobara saat ini ada di versi 39 mereka, dan di sini terdapat 3 versinya, yaitu Nobara 39 Official, Nobara 39 Genome, dan Nobara 39 KDE. Perbedaan dari ketiga versi ini yaitu merupakan desktop environment mereka, yang mana Genome dan KDE ini merupakan desktop environment yang sudah sangat umum dan dikenal oleh masyarakat Linux. Dan di sini ada Nobara 39 Official, ini merupakan desktop environment original dari Nobara yang diteruskan di sini. Dia based on KDE dengan di-custom oleh pengembang Nobara sendiri. Oke, di sini yang merupakan yang pertama Nobara 39 Officialnya, ini yang Genome-nya, ini yang KDE-nya. Bisa diklik di download di sini. Oke, sebelum itu, tetapi jika kita menggunakan GPU NVIDIA untuk melakukan running Nobara Linux ini, kita perlu mendownload yang di bawah ini. Ini merupakan sama, tetap juga Nobara yang tadi ketiga di atas, tetapi include dengan driver NVIDIA-nya langsung. Kenapa bisa seperti ini? Itu karena pada Nobara sendiri, sebenarnya itu driver untuk AMD dan Intel, karena itu dua jenis GPU yang ada di market saat ini, kecuali dari NVIDIA-nya, itu sudah ada diinstal di Linux-nya langsung, di Fedora-nya langsung, di kernelnya mereka. Ini sudah include di sana, tapi untuk NVIDIA sendiri, dia tidak ingin menambahkan driver mereka di kernel Linux-nya, sehingga dari itu kita perlu mendownload versi Linux yang memiliki tambahan instalasi driver dari NVIDIA sendiri. Oke, di sini karena aku menggunakan sistem yang menggunakan basisnya itu GPU NVIDIA, kita perlu mendownload dari yang di bawah 3 jenis ini. Di sini aku ingin menggunakan yang default saja, yaitu Nobara 39 Official yang sudah di-custom oleh pemilik Nobaranya sendiri. Untuk itu kita bisa klik download ini dan kita scroll saja ke bawah, lalu kita agree. Ini merupakan terms and condition mereka, and user license agreement-nya. Sebenarnya ini bisa jadi dibaca, tapi ini untuk mengetahui tentang lebih lanjut mengenai Nobara Project ini sendiri. Setelah kita agree, akan dibawa ke link baru dan download akan dimulai. Oke, skip forward. Di sini aku udah mendownload Nobara 39 Officialnya dengan tambahan ada driver NVIDIA-nya di sini.
Setelah itu kita bisa langsung membuka VirtualBox kita. Oke, setelah kita membuka VirtualBox, kita bisa langsung naik ke atas ini lalu klik new untuk membuat virtual machine kita yang baru. Oke, untuk nama di sini dibebaskan, tetapi saya akan menggunakan nama yang untuk dikenal saja, yaitu bisa menggunakan Nobara Linux. Nama ini digunakan untuk mengetahui nanti di sini kita bisa punya banyak virtual machine. Ini untuk mengidentifikasi mana virtual machine yang mana. Oke, untuk folder di sini kita bisa klik untuk mengganti tempat instalasi dari virtual machine yang akan kita buat kali ini. Untuk itu, karena di sini saya mau ganti, saya akan langsung chat others. Nah, di sini kita bisa langsung pilih di mana ingin menginstal Nobara Linux ini. Oke, sekian informasi. Ini tempat instalnya bebas, nama foldernya juga bebas, tidak harus sama seperti yang aku buat di sini. Oke, next kita bisa pilih ISO image. ISO image ini adalah file ISO yang udah kita download tadi, yang mana file ISO ini merupakan file dari Nobara Linux yang udah kita download sebelumnya. Yang tadi itu include dengan driver dari NVIDIA-nya. Oke, untuk type-nya di sini kita bisa pilih Linux karena emang kita mau download atau install Linux. Oke, selanjutnya untuk versi di sini kita akan menggunakan versi dari Fedora. Di sini ada dua, yaitu Fedora 32-bit dan 64-bit. Nah, kenapa kita pakai Fedora? Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang mana Nobara OS ini dia based on Fedora. Maka dari itu kita sini pakai Fedora karena memang untuk Nobara ini itu nggak ada di sini. Kita bisa cari itu N, nggak ada M habis itu N di sini, harusnya ada Nobara tapi nggak ada karena seperti yang saya bilang tadi, Nobara itu based on Fedora, jadi dia tidak punya base-nya dia sendiri. Nah, lalu untuk versi yang dipilih yaitu 32-bit atau 64-bit, ini bisa kalian tentukan tergantung dari sistem yang kalian gunakan. Untuk sistem yang saya gunakan sendiri itu sistem 64-bit, maka dari itu kita kesini akan pilih yang 64-bit. Oke, sebelumnya mungkin untuk teman-teman yang pakai OS, di sini kita bisa cek apakah sistem kita 32-bit atau 64-bit itu dengan buka setting di sini. Lalu kita bisa masuk ke sistem, lalu scroll ke bawah sampai about. Nah, di sini akan muncul sistem type kita berapa. Di sini terlihat sistem yang akan aku gunakan di sini yaitu sistem 64-bit dari Windows-nya. Oke, kembali ke virtual machine-nya, kita bisa langsung klik yang tadi sesuai dengan versi kita. Ini pakai Fedora 64-bit. Lalu kita next. Nah, di sini kita perlu mengalokasikan berapa banyak memori dan juga berapa banyak prosesor yang akan kita alokasikan untuk virtual machine kita saat ini. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, karena di sini Nobara itu berjalan based on Fedora, dan di Fedora sendiri dia memiliki sistem requirement menggunakan 2 GHz dual core processor dan juga 2 GB RAM dan juga 20 GB storage. Maka dari itu kita bisa pakai itu untuk bare minimum kita mengalokasikan memori dan juga CPU kita nantinya. Oke, karena tadi minimumnya itu 2 GB, kita bisa pakai antara 2 GB atau lebih-lebihnya nanti. Tetapi perlu dicatat, karena kita menjalankan Nobara ini di virtual machine, maka kita juga perlu memikirkan RAM yang akan digunakan nantinya untuk sistem utama kita, yaitu Windows kita. Di sini aku akan mengalokasikan memori setengah dari yang aku punya sekarang. Oke, di sini karena tidak ada bisa pasnya itu berapa setengahnya dari memori kita bisa tulis saja setengah dari memori yang kita punya. Karena memoriku di sini dia 64 GB, kita bisa tulis di sini 32 GB ya. 32 GB itu 3200 MB. Oke, untuk bagian prosesor, di sini kita bisa memakai seperti yang dibilang di menu tadi, yaitu 2 core prosesor dengan speednya minimal 2 GHz. Untuk speed ini diabaikan saja karena speed ini tergantung dari prosesor yang kita punya, nggak bisa kita ganti-ganti kecuali kita overclock, tapi itu beda kasus nantinya. Maka dari itu kita hanya bisa mengatur berapa banyak jumlah prosesor yang mau kita pakai di virtual machine ini. Karena di sini saya memiliki 16 thread yang bisa digunakan untuk prosesor ini, maka di sini aku akan mengalokasikan mungkin sekitar 4 saja atau seperempat dari thread yang aku punya dari prosesorku ini. Kita bisa klik next. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengalokasikan disk size yang akan digunakan untuk Nobara ini. Seperti yang saya bilang tadi juga sebelumnya, minimum requirement dari Fedora sendiri itu merupakan 20 GB, maka dari itu kita pakai minimumnya 20 GB atau bisa lebih juga dari itu. Di sini aku akan menambahkan di atas 20 GB, mungkin aku akan menggunakan sekitar 30 atau mungkin 40 saja. Kita pakai 40 GB. Lalu di sini ada pre-allocate full size, ini bisa kita checklist saja. Ini digunakan untuk memang 40 GB-nya nanti ini di sistem Windows kita langsung kayak kepake gitu, padahal di VM kita belum kepake. Jadi biar nggak ada aplikasi lain yang bisa pakai storage 40 GB yang udah kita reserve untuk virtual machine kita ini. Lalu kita bisa next. Lalu di sini akan diberikan summary dari yang akan kita buat nantinya. Di sini terlihat nama mesinnya yang udah saya tulis tadi, tempat mesinnya di mana, nanti tempat ISO-nya juga yang di mana. Habis itu dia OS type-nya apa, karena kita pakai Nobara yang based on Fedora, maka kita pakai Fedora. Lalu selanjutnya di sini ada hardware yang mana base memorinya kita pakai 32 GB, lalu prosesornya hanya 4. Lalu selanjutnya yang tadi kita setting ada disk size-nya. Disk size-nya kita taruh 40 GB untuk alokasi ke virtual machine kita. Lalu pre-allocate full size juga kita hidupkan untuk mengalokasikan memori itu langsung ke virtual machine kita agar tidak ada aplikasi lain atau hal-hal lain yang bisa pakai 40 GB tersebut. Kita klik finish di sini. Lalu di sini akan memulai creating medium atau membuat tempat untuk Nobara kita yang udah kita download tadi ke dalam virtual machine-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ketika telah selesai menginstal tadi, kita bisa masuk dulu ke setting untuk memasukkan file dari Nobara Linux yang tadi kita masukkan, itu kita masukin lagi. Kita masuk ke storage, lalu kita klik yang ini, lalu kita bisa klik ini, choose this file, kita klik lagi Nobara yang tadi. Kita oke.
Oke, udah. Oke, selanjutnya di sini kita bisa langsung start virtual machine yang udah kita install tadi. Oke, di sini udah muncul, kita bisa langsung full screen dulu. Kita klik ini start Nobara 39. Oke, kita kasih prompt seperti ini, kasih capture aja. Lalu sini karena ini tidak bisa diklik, lalu kita pakai bisa arrow key aja untuk naik, lalu kita klik enter. Oke, ini dia tampilan dari Nobara Linux 39 yang udah kita install tadi. Di sini sudah masuk ke dalam Nobaranya, tapi di sini kita akan melakukan beberapa installer lagi untuk menyelesaikan instalasi dari Nobara Linux ini. Di sini yang pertama akan diminta untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Di sini saya akan memakai yang American English. Untuk bahasa Indonesia sendiri ada di sini, itu di sini Indonesia, tapi saya akan stick with the American English. Lalu selanjutnya kan diminta untuk mengisi region dan zona kita. Untuk region kita benar di Asia, tapi kita zona kita bisa ganti. Untuk yang WITA yaitu tengah, kita bisa pakai daerah Makassar sebagai patokannya karena Bali tidak ada. Oke, kita bisa next. Selanjutnya akan diminta untuk memasukkan layout keyboard. Di sini defaultnya itu yang ini, generic ini. Ini sesuai dengan saya pakai, jadi kita bisa next. Oke, selanjutnya di sini akan diminta untuk memilih storage device yang akan kita pakai. Di sini itu 40 GB yang tadi kita pakai itu, yang udah kita reserve itu. Oke, untuk yang pertama di sini itu install alongside. Ini akan menginstal Nobara Linux di samping dari distro-distro Linux lain yang udah kita reinstall di storage kita ini. Karena kita tidak ada yang lain, kita tidak akan pakai install alongside ini. Lalu yang kedua itu ada replace partition. Ini sama seperti yang tadi, tapi kita nge-replace partisi yang udah ada Linux distro lainnya. Karena kita tidak ada distro Linux lainnya, kita bisa skip yang ini. Lalu di sini pilihan ketiga kita bisa pakai erase disk. Ini akan menghapus semua data yang ada di disk yang kita pilih ini 40 GB ini, dan jika ada file-file atau distro Linux yang lainnya itu akan di-iris dulu dan akan dimasukkan oleh Nobara Linux ini. Lalu di sini ada pilihan swapnya, ada no swap, swap with Hibernate, swap with Hibernate, atau swap to file. Default aja kita pilih itu swap with Hibernate. Lalu ada manual partitioning, ini akan sedikit rumit, maka dari itu kita pakai saja yang iris di sini langsung karena itu tidak apa kita gunakan di VM ini. Selanjutnya kita bisa klik next. Lalu sini akan masukkan nama dan selanjutnya ini. Untuk ini kita bisa pakai nama kita yaitu saya sendiri Diva Ananda. Lalu untuk nama loginnya kita bisa pakai Diva Ananda. Ini tidak bisa pakai kapital dan spasi. Seperti itu. Lalu untuk nama PIS-nya kita kasih default aja, tapi kalau kalian mau ganti juga bisa. Lalu untuk password kita diminta memasukkan password. Nanti ketika kita login ke Nobara Linux ini kita akan masukkan password sama seperti password yang ada di Windows itu. Untuk contoh sini saya akan memakai password 123456678. Lalu sini kita bisa checklist aja keduanya, itu login automatically dan use the same password untuk admin account. Itu untuk memudahkan kita nanti ya. Selanjutnya akan diberikan summary atau overview apa yang akan kita lakukan selanjutnya dari yang tadi kita udah setting. Oke, ini semua sudah sesuai, kita akan install. Oke, di sini akan melakukan proses instalasi sampai semuanya selesai. Untuk proses instalasi ini sekitar mungkin akan menghabiskan waktu 20 menitan. Oke, jadi ini dia tampilan dari Nobara Linux yang udah kita setup sebelumnya. Di sini Nobaranya masih fresh, belum ada aplikasi-aplikasi yang kita install, tapi ketika kita cek ke kiri bawah ini, terdapat beberapa aplikasi yang udah diinstal oleh Nobaranya langsung. Seperti sini ada Chromium Web Browser. Ini salah satu web browser yang bisa kita langsung pakai di Nobara ini. Lalu jika kita scroll ke arah yang lain sini, di sini kita bisa melihat ada NVIDIA X-Server Setting. Ini berarti driver NVIDIA sudah terinstall, tapi nanti selanjutnya kita juga bisa menginstal driver-driver dari NVIDIA yang dari update-update selanjutnya. Dan di bagian development ini mungkin ada Kit, ini untuk text editor. Lalu di education ada LibreOffice yang menggantikan Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Lalu di bagian games di sini ada beberapa games yang sudah diinstal, yang mana paling utama itu adalah Steam, di mana ini adalah untuk nge-manage dan memainkan games-games yang sudah dipublish di Steam. Nah, sebagai catatan tambahan, di Steam itu memang terdapat beberapa games yang sudah kompatibel langsung dengan Linux, jadi bisa langsung di-run di Nobara Linux ini. Tetapi terdapat beberapa game yang memang masih khusus dijalankan di sistem Windows saja. Dan untuk mengatasi masalah itu, Nobara sudah ada solusinya, dan solusi itu bernama Proton GE, yang mana Proton GE ini juga dikembangkan oleh orang yang sama dengan yang mengembangkan Nobara OS. Oke, sebagai catatan tambahan lagi, Proton GE ini bisa dijalankan tidak hanya di Nobara tapi juga di distro-distro Linux lainnya seperti Chimera OS atau Garuda Linux. Lalu selanjutnya kita lanjut ke yang grafik. Di sini ada beberapanya yaitu LibreOffice lagi untuk menggantikan yang tadi itu PowerPoint, Excel, dan Word. Lalu ada juga yang terkenal di sini itu Inkscape, ini sebagai pengganti antara CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Lalu ada di bagian internet ada yang tadi saya sebutkan yaitu Chromium Web Browser. Lalu ada yang tadi juga saya sebutkan itu Steam. Lalu di bagian multimedia telah terinstall beberapa yaitu sebagai music player, ada juga kamera, lalu ada juga untuk audio controller. Di bagian Office ini lebih lengkap dari yang tadi itu, LibreOffice-nya semua masuk sini. Ada LibreOffice Base, Calc, Draw, Impress, Math, dan juga Writer. Lalu di bagian setting ini ada sistem settingnya, itu di sini di kiri bawah juga, nanti kita bisa coba cek-cek lagi. Lalu di bagian sistem terdapat beberapa aplikasi yang bisa kita pakai untuk mengakses sistem dari Nobara ini. Yang paling utama di sini sepertinya itu adalah konsol atau terminal dari Nobara OS ini. Kita bisa coba tes membuka konsol terminalnya ini.
Untuk tampilan loadingnya seperti di kanan bawah itu berikut. Oke, inilah tampilan terminal dari Nobara Linux. Kita bisa close. Lalu selanjutnya kita bisa masuk lagi cek yang di utilities. Di sini terdapat beberapa aplikasi-aplikasi standar yang juga ada di Windows yang sering kita pakai seperti kalkulator, emoji, dan juga yang sebagainya. Di sini juga ada Nobara NVIDIA Wizard untuk melakukan update terhadap driver NVIDIA-nya. Ada juga OpenRGB, ini cukup populer di kalangan gamers. Ini untuk mengontrol peripheral gamers seperti mouse, keyboard yang mengandung aksen-aksen RGB-nya. Lalu di sini ada bagian Lost and Found, ada aplikasi Nested Desktop. Oke, dan itu saja aplikasi bawaan dari Nobara Linux ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke sistem setting. Oke, di sistem setting sendiri terdapat beberapa setting yang bisa kita lakukan pada Nobara Linux ini. Yang pertama ada appearance. Nah, di appearance ini kita bisa ganti beberapa global theme untuk Nobara Linux ini. Beberapa global theme kita bisa pakai itu Noboranya langsung. Ada juga Breeze, ada juga Breeze Dark, dan juga ada Breeze Twilight. Ini merupakan global theme yang disediakan langsung oleh Nobara Linuxnya. Lalu ada application style. Ini seperti style untuk aplikasi-aplikasinya. Bisa dipilih antara beberapa style ini. Misal kita pilih yang pakai MS Windows 9X, mungkin masih ada yang memakai ini. Kita bisa apply. Lalu tampilannya nanti akan mirip seperti Microsoft Windows 9X. Kita kembali ke Breeze, kita apply, lalu kita ada Plasma Style. Plasma Style ini merupakan style untuk tim-tim seperti jam, lalu icon-icon lainnya. Di sini normalnya adalah Nobaranya, yaitu bawaannya langsung, tapi ada beberapa juga style-style lain yang disediakan. Lalu pada color juga kita bisa mengganti beberapa, yaitu Breeze Classic, Breeze Dark, atau Breeze Light, atau Nobaranya langsung. Lalu ada decoration seperti ini, bisa diganti ke plastik atau Breeze yang bawaannya langsung dari Nobaranya. Lalu ada font, juga kita bisa mengganti font-font yang ada di Nobara ini. Ada untuk generalnya, ada untuk fixed width-nya berapa, ada untuk small-nya berapa, ada untuk toolbar-nya berapa, dan ada untuk menunya berapa, dan juga ada untuk window title-nya berapa gitu. Semua kita bisa customisasi di Nobara OS ini. Untuk icon kita juga bisa customisasi beberapa. Ini udah ada bawaan yang dikasih oleh Nobara OS-nya seperti berikut. Kita juga bisa install from file kalau kita punya file icon-icon untuk Nobara Linux ini. Untuk kursor juga sama seperti Windows, kita bisa ganti. Itu ada beberapa kursor yang bisa kita pakai di sini. Bawaannya adalah Breeze, tapi kita juga Breeze Like, Adwaita, dan High Contrast ini. Lalu untuk font management, di sini telah terinstall beberapa font yang akan bisa kita langsung pakai, tapi kita juga bisa menambahkan font dengan install from file. Nanti kita siapkan dulu file fontnya. Untuk splash screen yang bagian depan, itu backgroundnya, itu tuh kita bisa ganti juga. Bawaannya adalah Nobara, ada Breeze, dan kita bisa ganti yang lainnya. Oke, selanjutnya sini ada Chromium yang udah terinstall di Nobara Linux ini. Ini merupakan salah satu web browser yang ada di Nobara Linux. Di sini kita bisa menginstal Chrome normalnya jika kita ingin menggunakan Chrome normal, tapi kita juga bisa menginstal beberapa software-software lainnya seperti Brave atau Firefox yang bisa terinstall juga di Linux. Oke, baik, sekian penjelasan saya mengenai Nobara Linux dan juga cara instalasinya tadi. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dan semoga video ini bisa memberikan kalian pemahaman lebih lanjut mengenai Nobara Linux dan juga bagaimana insight dari Nobara Linux ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton sekali lagi dan sampai jumpa di video lainnya. Nice, dadah!